Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pastinya baik-baik aja dong. Kali ini aku ingin menjelaskan tentang leadership. Perkenalkan dulu, nama saya Dian Ika Puspitawati, NIM 6420747, kelas 64.1A.11. Pertama, pengertian leadership. Leadership adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan berbagai tugas yang sudah direncanakan tujuannya untuk mencapai sasaran perusahaan. Pengertian leadership menurut para ahli. Pertama, menurut Duben 1954. Leadership adalah suatu aktivitas para pemegang kekuasaan dan yang membuat keputusan. Yang kedua, menurut F. A. Nigro 1965. Leadership, inti kepemimpinan adalah aktivitas dalam mempengaruhi kegiatan orang-orang lain. Yang ketiga, menurut George R. Terry, leadership adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar bersedia berusaha mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat, Corns dan O'Donnell, leadership adalah proses mempengaruhi sekelompok orang agar bersedia bekerja dengan sungguh-sungguh demi meraih tujuan kelompok. Ciri-ciri sifat leadership. Yang pertama, bersikap jelas dan tegas. Seorang pemimpin harus tegas dalam menghadapi semua situasi dan kondisi yang ada. Perlu diingat bahwa tegas bukan berarti keras. Tegas tidak hanya ditunjukkan dengan berbuat dan omongan yang keras, namun ketegasan bisa dilihat dari perilaku dalam menghadapi dan memutuskan masalah yang ada. Kedua, mempunyai target yang jelas. Target tersebut sudah terukur dan sudah dihitungkan secara matang langkah-langkah apa yang sudah dilakukan untuk bisa mencapai. Jadi, jika tidak hanya asal berbicara target yang akan dilakukan saja, tapi benar-benar sudah diperhitungkan. Yang ketiga, bertanggung jawab. Ciri-ciri seorang pemimpin dari karakter atau sifat dimulai dari sifat bertanggung jawab, di mana sikap dan sifat ini mutlak dimiliki oleh para pemimpin di mana saja dan kapan saja, bukan hanya berlaku di dunia kerja saja, tetapi juga dalam kehidupan kerja sehari-hari. Dan yang terakhir, kerja keras. Semakin berkualitas jika diiringi dengan kerja cerdas. Jadi, pekerjaan yang dilakukan tidak asal bekerja dan berusaha semaksimal mungkin saja, tapi juga pikiran agar hasil berkualitas bagus serta tidak mengecewakan. Sementara itu, pantang menyerah menjadi kelengkapan dari kerja keras yang dilakukan. Unsur-unsur leadership. Secara dasar, unsur-unsur ini yang membuat suatu karakter seseorang dipimpin dan di ruang lingkup kepemimpinan. Yang pertama, integritas dari kita. Integritas adalah kesetiaan pada yang benar dan berarti suatu konsep yang menunjukkan konsisten antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Prinsip ini tentunya tidak lepas dari yang namanya kebenaran, tujuan dan sasaran. Muncul dari langkah menyusun pernyataan misi pribadi Anda, sesuaikannya dengan pekerjaan Anda dan menetap sasaran dalam kerangka kerja misi tersebut.
energik dan antusias. Bermuasal dari semangat dan giliran dalam memulai segala bentuk proses pengembangan, keberanian dan keras hati. Muncul dari paham bahwa kemajuan berarti melakukan kesalahan. Fungsi leadership. A. Fungsi instruktif, yaitu pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin. B. Fungsi konsultatif. Pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. C. Fungsi partisipatif. Fungsi ini berarti kesediaan pemimpin untuk tidak berpaku tangan pada saat-saat orang yang dipimpin melaksanakan keputusannya. D. Fungsi delegatif. Fungsi ini mengharuskan pemimpin memilah tugas pokok organisasinya dan mengevaluasi yang dapat dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang-orang yang dipercayainya. E. Fungsi pengendalian. Pemimpin mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarang dan dalam kondisi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Tipe-tipe leadership. Tipe otoriter, obstruktif, dominator. Dalam tipe ini, pemimpin bertindak diktator pada bawahnya, cenderung melakukan pemaksaan dalam menggerakkan kelompok. Tipe demokratif. Tipe kepemimpinan demokratif adalah kebalikan dari pemimpin otoriter. Di sini pemimpin ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Hubungan yang tercipta juga tidaklah kaku seperti majikan dengan bawahan, melainkan seperti saudara sendiri. Tipe karismatik. Tipe kepemimpinan karismatik memiliki energi dan daya tarik yang luar biasa untuk dapat mempengaruhi orang lain. Maka tidaklah heran apabila memiliki pengikut atau massa yang jumlahnya besar. Tipe paternalitas. Tipe pemimpin ini memiliki sifat kebapakan. Mereka menganggap bawah-bawahannya tidak bisa bersifat mandiri dan perlu dorongan dalam melakukan sesuatu. Tipe militeris. Tipe kepemimpinannya militeristik adalah tipe pemimpin yang memiliki disiplin tinggi yang biasanya menyukai hal-hal yang formal, menerapkan sistem komando dalam menggerakkan bawahannya untuk melakukan pemerintah. Tipe license fires. Dalam tipe ini, pemimpin tidak memberikan instruksi dan pemerintah. Mereka membiarkan bawahannya untuk berbuat sekehendaknya, tak ada kontrol dan koreksi. Kelebihan leadership. Keputusan akan dapat diambil dengan cepat karena mutlak hak pemimpin. Tak ada bantahan dari bawahan. Pemimpin yang bersifat otoriter pasti bersifat tegas. Sehingga apabila terjadi kesalahan dari bawahan, maka pemimpin tak segan untuk menegur, mudah dilakukan pengawas. Kelemahan leadership. Suasana yang sangat kaku, mencekam, dan menakutkan karena sifat keras dari pemimpin menimbulkan permusuhan, keluhan, dan rawan terjadi perpindah karena bawahan tidak merasa nyaman. Bawahan akan merasa tertekan karena apabila terjadi perbedaan pendapat, memiliki pemimpin akan menghadapkannya sebagai pembangkang dan kelicikan kreativitas dari bawahan sangatlah minim karena tidak diberikan kesempatan mengajukan pendapat. Mudahnya melahirkan kubu
obsesi karena dominan pemimpin yang berlebihan disiplin dan terjadi seakan-akan karena ketakutan dan hukuman bahkan pemecatan dari atasan pengawas dari pimpinan hanya bersifat mengontrol. Apakah pemerintah yang diberikan sudah dijalankan dengan baik oleh anggotanya? Saran dan kesimpulan. Saran untuk leadership. Tips menjadi pemimpin yang baik. Banyak belajar dari lingkungan. Pemimpin sebuah perusahaan, sebuah kelompok atau proyek yang sedang dikerjakan merupakan salah satu hal yang sulit yang Anda lakukan. Terus belajar dan kuasai keahlian baru. Mau menerima kritikan dan saran. Mengerti kebutuhan klien. Kesimpulannya, pemimpin merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan, atau kelompok mempunyai pengarahkan tingkat laku bawahan atau kelompok memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok, pemimpin adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Pemimpinan meliputi proses mempengaruhi dan menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku mengikuti untuk pencapaian tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki integritas, kepribadian, intelektual pengetahuan, inteligensi spiritual, skill dan kemampuan keahlian, memiliki power atau dapat mempengaruhi orang lain, mau belajar mendengar dan siap dikritik. Apabila ketujuh isi dari esensi atau hakikat kepemimpinan tersebut telah dimiliki oleh seseorang pemimpin, maka pemimpin tersebut akan arif dan bijaksana. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang leadership. Apabila ada kekurangan, mohon maaf untuk dapat dimakluminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.